Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على نبينا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين Alhamdulillah syukur beraja puji dari kesiara jannah Allah Subhanahu wa taala. Nasaba kana maneng ke Jepang lagi nang waktu terus untuk ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita Qaulus Shadiq fi Ma'rifatul Khaliq yang akan dibawakan kembali oleh Alina Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahari Bukradibo. Oleh karenanya, mari kita dengan hormat mempersilahkan kepada Andri Turuta untuk melanjutkan kajian kita. Al-an, tafadhal masykura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza. Waj'al muhatam bil khairati wal anwari wal barakat wa wafiqna li sholihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatik wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pengajian kita ya malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya kitab ya yang telah diwariskan oleh Andre Turuta, kitab Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq, yang isinya itu adalah terkait dengan ingatan seorang hamba kepada Tuhannya, atau disebut sebagai ibadah atau ta'abbudiyah, akatangan ya rifung Allah Ta'ala ya, sesuai dengan nama kitabnya Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq ya. Al-Qaulus Shadiq ya, ada tonget-tongenge ya. Al-Qaulus Shadiq ada tonget-tongen ilalang anasana pape jepue ripuam pancaji. Jadi sangat pas judulnya ya, dengan isinya yang terkait dengan ingatan kepada Allah. Ada 11 perkara yang harus menjadi asas keyakinan ya seorang hamba ya ketika terlaksana ingatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah berada pada tingkat rumah nomor berapa yang rumah? terakhir.
Dekat yang ke-11 pasing keruang masa pulau Sedi. Jadi yang ke-11 anu waji eri tentua masa. Anu waji artinya yang pasti yang kita yakini apabila seorang hamba sampai kepada Tuhannya melalui ingatannya itu, melalui ibadahnya itu, melalui ta'budiannya. Itu semua kata-kata yang sering digunakan di dalam bahasa agama kita. Biasanya kalau bahasa dalam ilmu tasawuf. Jadi anu wajib, ma yajib, bahasa Arab ma yajib, anu wajib, simatah ritentua mas riatie, nareko letuk ni parengarannya, tak butuh ni parengarannya, ripuang Allah Ta'ala. Orang dibaca, kayak mau tak butuh. Karena ingat saya minggu lalu atau sebelumnya kita sudah bahas ya tentang perkara itu. Jadi ini yang terakhir apa yang perlu kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Majepu anu waji eri tentua masa dan niari todo petu atau biasa ogi maka di todo puli todo petu riwet tu tak butuh nana parengarang ngeri buangnya nari itu jadi di sini disebutkan ada 3 perkara dua yang pakai nomor ini ada 2. Jadi kita akan lihat. Saya ini wajib. Artinya sesuatu yang wajib kita yakini apabila sudah sampai ingatan kita, sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling awal atau yang pertama yang wajib kita yakini ialah alat tukena atai ripuanna. Jadi apabila kita merasa ingatan itu sudah sampai, maknanya kedekatan Tuhan itu kita rasakan. Letuk ni tahu takarrub awil qurbu ila Allah itu sudah sampai. Itu dalam bahasa apa yang kita rasa wallahu a'lam. Jadi itu yang harus kita yakini, alat tu kena atai rifuanna nareko tak butuh ni parengarangi tak butuh ni parengarangi artinya letuk ni hero sudah sampai itu ingatan itu sudah tembus ingatan itu. Maksudnya todo itu mah todo kan ada dalam bahasa todo mah todo sate mah tembus parengaranna atai ripuanna waji ni ritentua masa dan nia ritodo petu alat tu kena ritu ripuanna de palawanganna. Jadi itu yang agak ini harus kita paham betul. Aja nasalah kapangnya aja nasalah keyakinannya kita punya
Ya, keyakinan itu apabila kita sudah merasa mengingat kepada Allah. Ya, karena beneng angka palawanganna majepude na naisengi puangnya atau na atina atai riwat tu marengaran. Ya, nah, sebab ada disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa bukan hanya yang ditahu, yang didengar, yang yang lahir, yang nampak indah. Atau nati naisa Allah Ta'ala. Ya, atau nah. Jadi yang terlintas dalam hati itu ya semua ditahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan hanya sekedar yang kita ucapkan secara keras, yang kita lihatkan ini dengan jelas, itu yang nampak tidak. Tapi atau nanti ondode nagaga palawangan idi si bawah Allah Ta'ala. Atai si bawah Allah Ta'ala. Maka dari Allah Ta'ala di surah Kaf ayat 10 walaqad khalaqnal insana wa nahnu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, ini satu ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Aga betuanna majepu si tongot-tonganna ki pancaji witawe. Ya, ki pancaji witawe nakiasang nakiisang bukan kiasang nakiisang artinya naisang ifung Allah Ta'ala. Allah mengetahuinya. Nama tokange atin naritu. Na iya ikang masarorepe kepi. Ya. Masarorepe kepi aritawe na pasepi bulu tiga rona. Itu dalam Al-Quran dinyatakan. Kami telah ciptakan manusia itu. Ya. Nau'ul insan itu. Manusia. Ya. Dan kami mengetahui ya, apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat, ya, jadi lebih dekat daripada kedekatan yang ada nyata pada bulu tenggorokan kita. Yang dua ini kan, pasepi bulu tiga rota. Ya. Ini pernyataan yang bersifat perumpamaan onroar pekena, begitu dekatnya Tuhan dengan hambanya. Wa ma'akum aina ma kuntum. Si bawa si peka kita kalau sini na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrab. Ya, aqrab itu ismu tafdil, yang lebih dekat. Macawe kepi. Nah ya pas sepi bulu tiga rok na tahu. Pas sepi ada dua. Dia gaga palawangan lah. Dia gaga palawangan lah. Tapi kita ingat kedekatan ini bukan kedekatan tempat. Bukan waktu. Kedekatan semata-mata Allah kepada hambanya. Sininna kido-kido na dia
apalagi yang zahir ini, semana pun Allah Ta'ala. Ya, kita tidak bisa membohongi. Itulah yang kita harus yakini, terutama apabila ingatan kita letuk nih Allah Ta'ala sampai kepada Allah. Dibaca ni la ilaha illallah. Ya. Jadi kita sudah yakin itu. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Semua yang terkait dengan zikir-zikir itu yang dijadikan wasilah untuk mengingat kepada Allah. Kegi patak butuh, itu yang kita sudah pelajari. Sa'asewana, ya, sifat sukuna. Kemudian yang ketiga ialah asam marajana. Atau melalui ciptaannya. Nah, itu yang sudah kita baca. Tak ada jalan lain. Itu jalan yang sudah dirakamkan atau sudah dicatatkan di dalam Al-Quranul Karim dan dikukuhkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama jepu bulu tiga roe, kita yang bahasa Bugis kita coba renungkan. Nama jepu bulu tiga roe si depe pas sepi na, ya si depe pas sepi na de palawangan na, ya itu sebagai makna perbandingan ya. Jadi aripekan na atay ripuan na tempat diniri kira-kira. Artinya tidak ada lagi perhitungan jarak, karena bukan jarak, bukan waktu, bukan tempat. Jadi aripekan na atay ripuan na tempat diniri kira-kira. Uangnya mani masarom nisani, hanya Allah yang mengetahuinya. Ia naro nakilori patas saufue si bawa ni temas sarang atay na puwan na. Si bawa ni temas sarang atay na puwan. Tapi kita ingat pengajian kita yang lalu, ata matoi atai, puam matoi puangi. Isnenia itu. Ya, tidak boleh kita campur kan ya. Si bawa ni temas sarang, tanah si sowo ni. Ya. Pada ni laona wewe si batengi kopi. Ya, masih dia pakai dia napakwara pakatana. Si bawa ni temas sarang atay na puwan na. Naritun rengina rimak kedana pong Allah Ta'ala ridalenna ayat Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya untuk memperjelaskan makna laqad khalaqnal insana, ya, yang di atas tadi. Betuanna ia naritu puang Allah Ta'ala si bawa no tu pego engka. Bicara gitu saya, huwa ma'akum, huwa ini Allah, ya, huwa ma'akum, ya, artinya Allah Tuhan, ya, puakeng, ma'akum, ya, si bawa ki, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada,
Kita selalu, bukan kita, dia selalu bersama kita. Beda itu. Kalau huwa ma'akum, si bawa antum ma'ahu. Ya. Punggala ta'ala si bawa ki yarga ikan si bawa ki punggala ta'ala, itu beda itu. Jadi harus yang dinyatakan dalam Al-Quran secara tegas ini Allah yang bersama kita. Itu sebabnya saya selalu katakan, terkadang kita yakin itu bersama dengan kita, tetapi kita tidak merasakan itu. Ayah sedang dirasakan betul na ipu kumotu ipu gawe. Dia nangkan ipisat di makanan aku jimuga pungal Allah Ta'ala kena dia. Napuriu muga pungal Allah Ta'ala ya kena dia. Kita tidak pernah pertimbangkan itu, padahal risam makan si bawa ki pungal Allah Ta'ala. Apapun kita laksanakan dia akan terketahui. Ya. Kenapa kita harus melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan untuk kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Kenapa kita masih berani melakukan kedurhakaan dan sebagainya, padahal Allah senantiasa bersama, wa ma'akum aina ma kuntum aqrabu ilai min hablil warid. Jadi ini yang harus kita yakini, si bawa ni temasaran atai napuan. Kalau orang seperti ini dia nanangkana petulidana lilana si mata madampir-ampir puan sebab inaro kata-kata kami nang menyamang, artinya sangat menyenangkan dia sebut. Dia tidak mungkin lagi menyebutkan kata-kata yang bisa membawa kepada melupakan Tuhan, mendurhakai Tuhan, berbuat dosa, melanggar agama dan sebagainya. Itu yang dimaksud si bawa nih. Memang sengaja guru kita suruh muki melumpuh ya. Sebab inilah keyakinan kita. Si bawa nih Allah Ta'ala si bawa nih temasaran. Jadi ada lagi takkid temasaran. Ya, atai napuana. Itu yang kita yakini. Atau mengingat maknanya kita sudah rasakan itu. Itu sudah rasakan. Kalau pernyataan Tuhan ini ya artinya secara umum Allah itu dekat, Allah itu bersama. Tapi kita kok merengeran nih, kita juga merasakan kedekatan itu. Jadi alat tu kena atai ripuana dekna asaranganna riwat tuona nan nia rimun rimatena. Jadi sila sengen nih, nah bahasa Bugis. Artinya tidak pernah lagi jauh. Komandanungan niya ro paringarange, iro lilai si mata lidahnya senantiasa basah, berzikir kepada Tuhannya, basah membaca Al-Quran, salawat, iwilan roalena senantiasa berbuat amal soleh untuk kebaikan. Semua atita matata lilata dan sebagainya semua bergerak kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini perkataannya ya sebagai orang yang berusaha ya. Artinya dalam kenyataannya kita lihatlah pada parisanya leta ya sejauh mana kita artinya tetap keyakinan kita itu atau masarangan atai nabuah
aleta si bawa pun Allah Ta'ala. Itu. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, apa sewana atai ripuana? Apa sewana? Sadik. Nah, ini ya apa sewang ini, inilah tauhid. Ipasewa ipung Allah Ta'ala. Dek gaga duana, dek gaga konsina. Ya. Dek gaga jusuk na papade dia. Ya. Dek gaga. As-sewana. Tauhid. Allah. Wahdaniyatullah. Wahdaniyah istilah tadi biasa dipakai di ilmu tauhid. Wahdaniyatullah. Jadi inilah yang kita katakan apa sewana atai ripuana menjadi keyakinan kita. Jadi nagaga ye puwa-puwa lain dah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari koletu ni paringaranna atai ripuana riwattu narampe nalilana yarega atina la ilaha illallah yarega Allah tasingkeru niriatina engkap wasewa tasingkeru artinya langsung terpatri di dalam hatinya. Ya. Tuhan itu satu. Ya, Sidi mi puang, sewa mi puang. Ya, sewa. Urutan pakai istilah sewa, tanya sedi. Aku sedi itu pakai itu dua, terlalu apa ya dia naga sana dia pernah pas sewa betul naga aku sedi pakai. Sewa ya dia gaya wana dia gaya sena dia bener kan sewa ya, daripada kau sedi kamu apa dua kamu apa yang wana 0 0 ya 01 02 dan seterusnya 010 dan seterusnya karena majepunna lapal jalala Allah sai asam marajana pong Allah Ta'ala majeloer yang kana sa'asiwanar itu. Ya, jadi Allah itulah ya, baik kita katakan la ilaha illallah atau langsung lafzul jalala Allah ya, kata sisana di huta huwa sebagai menggantikan isyarat ya damir syad isyarat kepada Allah ya nama jepu sipa engkai sipa nafsiyah ini ilmu tauhid ya ilmu napunai pong Allah Ta'ala sipa nafsiyah betuana wujuduhu Ta'ala betuana sipa rialena hari itu sila sengengi sa asewana pada doa sila sengenna sipa apuangenna. Ya. Jadi sipa apuangenna itu sifat. Ya, sa asewana zat. Ya, kemudian sifat nafsiyah inilah yang mencakupi kesemuanya. Yang dikatakan tauhid dan disebut wujudullah. Sampai itu sebabnya kalau kita baca sifat-sifat Tuhan yang paling awal al-wujud. Ya, sifat nafsiyah. Karena sifat nafsiyah ini menunjukkan zat, ya, zat keesaannya menunjukkan ya, sifat ketuhanannya. Ya. Jadi lasetoni tasingkeru riatie riwatul letuna parengarange engka puasewa. Kuna kira engka puasewa inar agana senaro hasil daripada tak butuh dari parengarange ro engka puasewa
betuana engkai puasi wae mari ngarang alena mato nengerang. Nah, coba kalau kita salah-salah memahami ini, nah ini yang merusak. Ya, jadi paringarang itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian nikmat itulah yang dipakai untuk mengingat kepada Allah. Nah, karena majapuna paringaran na paringarangannya Allah Ta'ala boleh muiri puangi. Ya, semua berasal dari Allah. Dia dari ngarat tahu na reko, dia na boleh ripuana. Dan orang mengingat, nah, kalau Allah memberikan ingatan itu. Itu sebabnya dari kemacening nyawa melo rampe-rampe pengatala ya rampe mesti kita. Macening nyawa melo marilo doang, relo doaki. Ya, sebab itu artinya itu patimpa oleh Allah Ta'ala. Ya, patimpa. Aga nawaji nari tentua petu majepu atae mapasewani ripuanna karena napasi dinai paringaranna lau ripuanna nasaba na tentuangin nani tentuangin nai taniana alena napulei paringaran puanna manang si mata-mata. Jadi dia tidak pernah merasakan bahwa dialah yang berusaha untuk mengingat itu. Tapi dia merasakan bahwa itu adalah rahmat dari Allah yang dia manfaatkan untuk mengingat kepada Allah. Betul nah? Mapisona ni Allah Ta'ala. Takbirian ni alena di Allah Ta'ala. Ya mapisona. Ya. Nah, jadi kalau orang sudah begitu, artinya merasakan ingatan itu bukan usaha dia, tapi itu semata-mata berasal dari yang Maha Kuasa, berasal dari Allah, kemudian dipakai untuk mengingatnya, maka itulah yang dikatakan artinya engkau puas sewa. Jadi dia tidak boleh itu ya terlintas. Matsur ya teh maka dah main cajipuan daya deh. Yang kita yakini engkau puas sewa. Ya. Apa yang saya gunakan ini bukanlah usaha saya. Tapi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga nawaji nari tentua petu majepu atae mapasewani ripuanna karena pase dinai parengaranna lau ripuanna. Kurang apa ya? Ya. Karena napase dinai parengaranna lau ripuanna nasaba na tentuang ini. Nah, kita yakini na tentuang ini. Taniana alena na pulei paringarang Allah Ta'ala mani si mata-mata. Ya, ini merengarang. Kalau ini mau diimplementasikan dalam sembahyang kita begitu juga. Kita tidak merasakan sembahyang, rokok, berdiri sebagainya ini dari kita bukan. Kita rasakan itu adalah semua iradah, ya, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang orang membuat bahasa kiasannya, artinya ia mato mas sempajang, ia mato sempajang, rifatuji pesempajang. Sama pakir itu keyakinannya bukan maknanya dirinya ini menjadi Tuhan, tidak. Apa yang dilakukan semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Iya narona pakai lori ande guru tapat tasawuf masjid ini ten nasi sowo. Ini bahasa Bugis ini paling paling sesuai. Atai na puana. Masjid di ten nasi sowo. Apa namanya? Bersatu tapi tidak bercampur. Ya, si sowo itu artinya si garu di sebutan pada wasannya naruh kopi si bawa ya masih di ya tapi si garu ya rada dari pasilengin BP gue na kopi na ya kalau ini tidak tes nasi sowo ya tetap atamato ya tae puang matoi puange ya mana hamba mana Tuhan masih dini ten nasi sowo atai na puana. Ini semua sebenarnya adalah rasa yang menyelubungi hati seseorang yang dibicarakan di sini. Ya, tania kata-kata tania, tapi apa ya, yang dirasakan ya, oleh yang melaluinya. Ia matoro najello rima kedanai ande gurut dapat tasawuf ala abidu wal ma'budu wahid. Betuanna na iya Thomas sompai na niya tori sompai sek dimi na iya kya dek nasi sowo ya, sek dimi na sabay ya mato na fole ya mato agasan itu satu tetapi dek nasi campur ata matoi atae puang matoi puang ya, apungan na wata na pahangan na yewe ada yewe al-abidu ma'budu wahid al-abidu wahidun wal ma'budu wahid ya, yang menyembah itu satu yang disembah itu satu na iya to masompai ya, sewami nan niya tori sompai sewatoi ya, jangan dipahami ya seakan-akan dek nagaga ata puang mana mani ya tak boleh jadi al-abid wal ma'bud wahid artinya al-abid wahidun wal ma'bud wahid masih di tesisowo nah, itu bahasa saya ke bahasa kita bahasa Indonesia ini kita gunakan apa bersatu tidak bercampur bersatu tidak apa namanya aku merasa di bahasa mungkin ada bahasa yang lebih tepat lagi tapi dalam bahasa Bugis ini paling bagi kita yang menggunakan bahasa ini melemah paham ya, masih di kena sisowo itu artinya bercampur ya. Jadi malaisan ya atae na puange ya malaisan artinya dia harus berpisah ya terpisah dalam keyakinan kita hamba dengan Tuhan ya nasaba nangakuin nai puana nasaba asom pasi mata-mata nanya nangaku itoi puange atana makatan ni mas rialena si bawa nama seinai ritu nasaba pamase mananungan ya jadi si mata riberengi ya taufik hidayah dan lain-lain sebagainya dalam kehidupannya dan Toria masih ya Toria masih pada tidak bicara tentang walina fungala ta'ala ya tosalena fungala ta'ala si mata ibireng akasana apa di ruang jalan-jalan yang baik yang dia lalui ya, walaupun tentunya terkadang juga ada ujian-ujian cobaan-cobaan yang diberikan untuk meningkatkan dia punya derajat keimanannya ya. Maka dari fungala ta'ala di surah Luqman
wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Betuana nigi mabiriangnya alena rifuang Allah Ta'ala. Mabiriangnya alena yuslim, dia serahkan dirinya. Nigi mabiriangnya alena rifuang Allah Ta'ala. Regau engkana mapedeceng wa muhsin, ya, berbuat baik, berbuat amal soleh, majepu makatan ni masa niritu ri calicipure al urwah betana ri pasio pasing keruk, ya pasing keruk kaminang makasana kaminang mawatange, ya, yang paling kuat, ya, calicing, ya, betuana ria pasiwange ripuana. Artinya dia sudah betul-betul berpegang kepada tauhid, ya, wahdaniyah, ya, tepe dari Allah Ta'ala. Itu kalau orang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menibawang, ya, nunrui madaka. Maka ada topi riaya lainnya dari surah Baqarah, bala man aslama wajhahu ila Allah wa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang hampir sama juga. Batuanna nigi mabiriang yalena. Ari Allah Ta'ala rigau engkana mapedeceng punai ni ritu apalang risesena apuanna dadekna sewa tahu, ya, dekna nami tahu, ya, mesriwi dan nya dek to naman nando pada masara. Nya tidak ada lagi yang dia risau karena dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ko makasingin na sedih, ya syukur mengalata. Tarik ko mancaji paco bay majain na terima, sabarai. Sebab semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bertauhid. Itulah orang yang beriman betul kepada Allah. Tidak pernah muncul dalam hatinya, kenapa Tuhan begini, kenapa, nauzubillah. Ya, tidak pernah lagi dia berpikir ke situ. Dia melihat bahwa Tuhan ini adalah sebagai akasiwiangan, ya, arengarangan, ondrong arengarangan, atau butuh kena arengarangnya. Jadi dia tidak pernah, ya, merasa su'uzan, sebetulnya husnuzan, mantap. Falyazun nabi khairan, ya, dalam hadis kursi. Itulah yang kedua. Yang kedua, tentuangi riatie sewami, ya, pong Allah Ta'ala. Pong Allah Ta'ala po sewa. Yang ketiga, onrona atay riwatulatuna ripuan. Onrona, ya, apa kedudukannya? Adakah dia sudah meningkat menjadi Tuhan juga? Enggak. Nah, inilah yang dijelaskan di sini. Tareko letu ni atai ripuana wajib ni ritentua petu majepu atamatoi atai puam matoiha puangi. Karena pamase ia naritu padengarang nakamasia Allah Ta'ala, ya, ri agasana puange nakamasiange puange ri atanna yare gasuru gamati riasuri munrinna, ya. Jadi seakan-akan itu padengarangnya roh, ya, sebagai simbolik bayangan pada surga kelak di kemudian hari. Ika riwere parengaran ripung Allah Ta'ala rilino ye, ya tola tomat riwere surga pamase na pung Allah Ta'ala, ya, itu pamase, ya, pamase rilino parengaran, ya, pamase ri akhirat na patta maki rilan na surga nanya majepu sila sengangi
angkana pamase, angkana to makamase. Jadi ako ka pamase, angka to makamase. Ya, kalau nak kalibar lagi urtai. Kalau kita merasakan ini satu rahmat, papi nyamang, angka tu mak beri papi nyamang. Nggak mungkin datang sendiri tu ndak. Ya, angka tu makamase. Angka tu to makamase, betul to makamase sumber daripada apa mau kata itu makamase, jangan sampai ada orang, bukan, sumbernya rahmat itu, yang memberikan rahmat itu. Dan dia Toria masih, jadi telu angka Toria masih, angka to makamase, ya, angka pamase. Ya, jadi ada orang yang dirahmati, yang memberi rahmat dan rahmat. Itu tiga-tiganya mesti ada ini. Ya, mesti ada sila sengeng. Artinya mesti otomatis ini tiga ini. Ya, tidak mungkin kapamase, dek gagal Toria masih. Dari angka Toria masih, dek gagal to makamase, tidak. Mesti tiga-tiga mesti sila sengeng. Artinya senantiasa ya, bersamaan. Itu keyakinan kita ya. Nama tentu nih, iya mi makamase puange. Nasaba alena mi napulei paringarang. Ya. Nasaba pungalatala napulei paringarang. Alena tomi ya, makamasiangi mati suruga. Ya. Maka dari nabita az-zikru ni'matun minallah wa addu syukra. Ya. Apalagi hadis saya. Betuana. Naya paringarange papinya mesi matana. Papinya mesi mata. Boleh rifungan lata. Itu paringarang. Ya, nawereki macam ni ngati tamat dampe-rampe. Si mata baca ya Qurannya, si mata baca la ilaha illallah dan lain sebagainya. Ya. Buat amalak madece, menyawa sama sempaja maga, puasan sebagainya, itu papinya boleh rifungan Allah Ta'ala. Maka namin ni'matin faminallah. Ya. Jadi boleh ripuang Allah Ta'ala, jadi si boleh-bolehmu pasilin nerengi sukuru kiri itu. Ya, jangan lalu mau sakari. Ya, kita yakin itu. Terus itu kita bersyukur, kita laksanakan ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mat tentu ni atae Toria Masei. Nasaba riweringi paringarang. Naringarangangi iya to namati ri pamasei suruga. Dari pertama suruga. Jadi mustahil atae mancaji puang. Pada toha amustahil ngana puangi mancaji ata. Ya, jadi jangan terlintas dalam itu. Ya, jangan terlintas. Karena peringarangnya pamase. Ada angka merengarang, angka riengarang. Angka pamase, angka makamase, angka riamase. Nah, itu semua harus berbeda, itu tidak bisa. Harus tersendiri, tidak bisa dicampur ya, dicampur. Dan disisowo, tidak bisa. Aga narima kuan naro, nak kada Allah Ta'ala, washkuruli wala takfurun. Ya, betul nasi boleh-boleh musukuru lauria naja lalo hamo mo sakar nga. Naja lalo ya mo sakar nga lampe-lampe ya. Nah, kita belum bisa habiskan. Akatan itu sukuru kiwi pamaseku. Ya, sukuru pamaseku. Aga pamasena paringaran. Sukuru kiwi. Iya naritu paringaran ngeri rilino dan dia surugai mati riahera. Nah aja lalu mau sakarangi.
Ya, aja mau kalah ya, iya mah Tuhan. Sayalah yang mengingat, sayalah yang ini. Nanti masuk surga, sayalah masuk surga. Amal soleh sayalah memasukkan Anda. Pamase boleh Allah Ta'ala. Nah nigi mate kakang ide gaga ata puam mani si mata-mata. Riwattul letu nana ata iri puanna wajib puna sompan itu alena nasakaran ni puanna. Nauzubillah. Ya, artinya seakan-akan nasompai pada paca puangnya alena. Ya. Nah dia bata-batan na kapire niritu akapire kemenesa-nesa. Nauzubillah. Allahumma kipuran nui ripungalla ripuasiwai memuari bari nakamasiangi apangin ringan na pangin ringan taufik rikeng maka cueri Nabi sallallahu alaihi wasallam risa silahiran nanya risa si bating sare kuam mengi nari polabang asalama ke suku dan nia upa menenungange rilino letu ri akhirat. Ripulabang kakak aku tadi ripulabang. Ya, artinya supaya kita mendapatkan keberuntungan, keselamatan yang sempurna, kemudian taufik baik di dunia maupun di akhirat. Ya upa betul saada ya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rupanya tidak bisa kita. Ini saya karena juga agak ini panjang juga ini. Ya, saya kira lebih bagus kita kan sampai di sini saja dulu. Jadi sudah habis sebenarnya ya kitab ini, tinggal ada satu tatimah Bapak Suku, ya tatimah Bapak Suku untuk menyempurnakan apa yang dibahas di dalam kitab ini. Dan saya kira itu juga penting ya, kita akan lihat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Setelah kita dengarkan bersama penjelasan dari yang berguru kita ke ruang mata Pulau Sedi. Baik, para bukaramul sekalian, selanjutnya kami persilahkan jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan tentang pasal 11 pada malam hari ini, disilahkan dengan hormat. Boleh langsung bertanya yang berita atau kami bantu bacakan di chat. Tafadhol. Betul. Ustaz Istur Abdullah. Ustaz. Saya pakai Prof. Silakan. Maaf saya enggak kasih menyala kameranya kan tidak memungkinkan. Ya, oke. Pertama ya mohon maaf lahir batin dan terima kasih motivasi. Saya sudah pakai baca khutbah itu konsep kemarin di PT Pelindo Prof. Ya Allah. Oh. Berkahnya luar biasa Prof. Iya. Yang kedua Prof, tadi malam saya jangan sampai salah. Pernah saya baca ceramah takziah, pernah saya baca buku tentang rahasia kematian dan perjalanan perpisahan ruh dengan dasarnya Rasulullah. Apa benar tidak ini Prof? Ya. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa dari ujung kuku ke tali pusat, masih mampu kita mengucapkan la ilaha illallah dari tali pusat ke tenggorokan, kerongkongan.
kita sudah tidak menyempurna lagi la ilaha illallah, tinggal Allah dari kerongkongan ke ubun-ubun. Ada pendapat mengatakan begini, Prof. Ya, Allahu lillah lahu. Terakhir katanya hu. hmm, Apakah benar dan boleh cara melakukan seperti itu? ya, Yang kedua, Prof, mohon maaf, saya sepakat kalau apa yang dikatakan oleh Prof itu bahwa wahwa ma'akum ainama kuntum. ya, Wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. ya, Tapi ada beberapa, bagaimana caranya kalau ada beberapa tarekat itu yang memahami katanya itu Allah itu hadir dalam zat dan sifat. Bagaimana caranya hadir? Sedangkan kita ini manusia profan, Prof. Allah itu adalah suci. Itu maksudnya untuk argumentasi yang bisa disampaikan kepada ya, mereka. Terima kasih banyak guruku yang mulia. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke. Jadi apa namanya pertanyaan yang dikongsikan ini, sebenarnya saya melihat bahwa ini ijtihad, ya artinya orang-orang tertentu lah yang buat. Sebenarnya kalau kita kan di dalam apa namanya hadis Rasulullah itu juga yang kita baca, wasiat-wasiat para sahabat. Itu wasiatnya membaca la ilaha illallah, ya, membaca la ilaha illallah itu yang awal. Kemudian dibenarkan juga membaca Allah. Ya, malah ada juga yang mengatakan huwa, tetapi yang warid di dalam kenapa begini ya? Jadi apa namanya? Saya menganggap bahwa itu yang lebih selamat itu kita ikut yang umum, yang mempunyai dasar dari hadis Rasulullah seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ruta tadi dalam kitabnya. Kita harus mengikut sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengingat kepada Allah, termasuk apa namanya meyakini apa yang kita yakini kepada Allah ketika kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga kalau kita kaitkan dengan bacaan ini. Ya, tentu yang paling apa namanya afdal, dan saya kira kita sudah pernah sentuh di dalam pengajian yang lalu, la ilaha illallah itu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak perlu kita banyak menafsirkan karena ini terkait dengan ya, orang yang sudah istihdar, ya, artinya sudah apa namanya berjalan, ya, menuju alamul barzah. Ya, jadi kita lebih baik kita yang mengikut tuntunan yang jelas. Ya, kita tidak perlu lagi memberikan penafsiran. Ya, walaupun mungkin kaitannya ada juga Allah, ilah, huwa dan sebagainya. Ya, itu tetapi seakan-akan kalau kita berpikir jernih, ya seakan-akan mau memesongkan kita kepada perkataan yang sudah jelas warid dalam hadis Rasulullah, yaitu man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya.
Sedangkan tadi kita sudah sebutkan bahwa rahmat itu sebenarnya kalau di dunia ini ingatan itulah kepada Allah. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk berzikir, untuk beribadah, untuk beramal soleh, maka itu adalah satu rahmat. Dan kelak di kemudian hari ada rahmat lagi sebagai lanjutan yang ada di dunia ini, yaitu masuk surga. Nah, saya kira itu pemahaman yang saya kira lebih mudah, ya, lebih apa namanya. Dan kalau kita baca buku-buku turas ulama kita tentang kematian ini, ya semua begitu. Terutama ada buku yang terkait dengan wasiat para ulama, sahabat yang akan meninggal itu semua yang menyatakan seperti itu. Artinya bacaan yang paling mulia yang disentuhkan lidah orang yang akan meninggal itu adalah la ilaha illallah. Saya kira itu. Saya kira itulah apa namanya ya jawaban ringkas. Jadi tidak perlu kita ya mengikuti. Ya, kita harus tetap berpegang kepada ya tuntunan-tuntunan yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tentang ya, kehadiran Allah ya, kepada hambanya, itu sebenarnya satu istilah dalam ilmu tasawuf. Ya, kehadiran itu bukan makna kehadiran seperti kalau kita hadir di kuliah, hadir di satu tempat, bukan. Ya, kehadiran itu artinya sama tadi, muncul ingatan kita. Ya, saya kira mungkin itu yang dimaksud itu sebagian mereka. Jadi mereka tidak boleh terlalu apa namanya menggunakan istilah itu sehingga orang salah paham. Nah, seakan-akan Tuhan hadir. Macam Nabi Muhammad hadir kalau kita baca Barazanji umpamanya. Kehadiran itu maknanya kita merasakan kehadirannya. Kita merasakan apa namanya bahwa yang kita baca ini adalah sirah Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita baca Quran, ya, ada kehadiran Allah di situ. Baca la ilaha illallah, baca tasbih, baca apa segala, atau kehadiran. Maknanya kehadiran itu bukan kehadiran yang apa namanya yang zahir, ya, tapi kehadiran dalam makna mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuma itu yang harus diluruskan, itu harus dipahamkan, jangan sampai salah paham seperti yang kita lihat tadi. Ya, Dr. Bola memahami ya mungkin agak apa namanya langsung kepada yang biasa orang hadir, seakan-akan Tuhan hadir kepada hambanya, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Macam dalam hadis dikatakan ana fi apa namanya fil munkasirati qulubuhum. Ya, saya berada pada hati hambaku yang bersih, suci. Ya, jadi seakan-akan berada hati, bukan begitu maknanya. Artinya ya hati itu karena terbuka, karena bersih, karena apa, akhirnya ya mudah ya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja saya kira pemahaman yang lebih selamat. Nah, karena Tuhan ini, kita bicara tentang Tuhan, kita tidak boleh sebenarnya bicara kecuali apa yang apa namanya ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Rasulullah. Ya, dalam hadis tidak boleh kita membuatkan sifat kepada Allah itu kepada perkataan-perkataan yang tidak pernah disebut dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kita harus beradab di dalam membicarakan tentang Allah itu. Jadi seperti kehadiran Allah umpamanya, itu kan asosiasi pemikiran kita kan langsung ya, seakan-akan Tuhan itu ya macam kita ini bisa hadir ke pesta, bisa hadir gitu. Padahal bukan begitu maksudnya sebenarnya. Ulama-ulama kita ini terkadang menggunakan dalam bahasa Arab hadir itu maknanya dia ingat
ya, kepada sesuatu dia hadir. Ya. Anaknya hadir walaupun dia sudah meninggal, artinya dia ingat. Ya, dia ingat. Ya, saya kira itulah yang mungkin saya bisa jawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Prof. Sama. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak juga kepada Ustaz Dr. Abdullah. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada hal yang kita Fadal. Baik, kemarin kami persilahkan pada para hadirin jika ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas dari tema kajian kita pada ini, dijelaskan dengan format. Oke. Ya, namun jika kiranya sudah dianggap cukup, insyaallah sudah cukup lah, mudah-mudahan ya apa yang kita telah baca ini. Ya. Karena ini sebenarnya bukan untuk kita pikirkan untuk kita, tapi itu adalah merupakan satu anugerah dari Allah lah kalau kita diberikan seperti apa yang dinyatakan di dalam kitab tadi. Ya, itulah kitab-kitab ulama ya tasawuf ini, dia memberikan penerangan apa yang dia rasakan dan dia yakini ya, dan merasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagusnya di sini guru tadi langsung sebutkan ayat-ayatnya ya, secara ringkas. Artinya bukunya ini to the point ya, tidak terlalu banyak ya penjelasan-penjelasan yang bisa membawa pemikiran kita kepada hal-hal yang lain, tapi fokus bagaimana mengingat Allah, di mana sampainya ingatan itu, apa keyakinan kita setelah terasa ada ingatan itu, dan kemudian yang terakhir paling bagus kita jadikan kesimpulan bahwa ingatan itu adalah rahmat di dunia, sedangkan yang di akhirat itu ialah masuk surga. Jadi seakan-akan padanan antara ingatan dengan surga, ingatan ini di dunia, surga ini di akhirat. Jadi mudah-mudahan lah, artinya kita diberikan ingatan dan kita akan mendapatkan ya, surga, ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi yang berpikir bahwa ya kita tidak mungkin mengingat Allah kalau kita tidak berusaha. Ya, kalau kita harus membanyakkan baca Quran dan sebagainya, ya itu Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik karena kita diberikan rahmat. Nah, begitu juga surga, bukan karena amalan yang kita lakukan ini, walaupun amalan-amalan itu ada yang memang diwajibkan, ada yang disunnahkan, ada yang digalakkan, ya, tetapi bukanlah itu merupakan pintu untuk mendapatkan surga itu. Yang menjadi pintu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak hanya kita mengatakan bahwa amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan ini merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itulah paling awal yang perlu kita lakukan bagi orang yang beribadah ini, bagi orang yang mengingat Allah ini adalah istighfar. Ya, memperbanyakkan permintaan ampun dan juga permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diberikan hidayah tadi, ya, diberikan rahmat tadi. Saya kira itulah ya kesimpulan, dan kita masih lagi ada ya sekali pertemuan insyaallah dalam kitab ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita akhiri pengajian kita ini dengan
bacaan doa ya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minna wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan takhrijul ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wa rabbina al-mukhlasin wa ja'alha manaran ariqa lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran asila lisyara'i diniyah biminhaji al-sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bihadhil jamiyah waj'al muassasati at-tarbawiyah wad da'awiyah wal ijtimaiyah fi hifzika wa riayatika ya arhamar rahimin wa tammim jami'a wadhaifina fiha lis-sa'adati fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fit taqaddumi wal amni was salam wa sa'ira biladil muslimina ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutabati zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Majak kecil. Model yang dulu. Bah, biasa lah. Kita akhir bersama pengajian Ya. kita pada malam hari ini. Ya. Kita bertauhid wa da'wah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf ya. Mohon diri. Assalamualaikum. Nah. Ya.